Okay, before we start the meeting, kita panggil dulu satu-satu biar memastikan ada atau enggaknya gitu. Aurel, Iya, Sir. okay, welcome here. Tadi kemana? Tadi belum ready, Sir. Oh, sekarang udah ready. Udah, Sir. Okay, good. Fahri, Yes, sir. Isha, pray yet? Sudah selesai sholat bisanya? Sudah, sir. Good. Marzahra, Odilia. Yes, sir. Okay. Alhamdulillah, you have a good connection. Bagus koneksinya di sana. Lumayan, sir. Dia agak putus-putusnya. Okay, here we go, Mr. Rizka. Mr. Rizka. Yes, sir. Yes. Have you dinner tonight? Belum. Enggak dinner ya? Enggak, sir. Sip. Okay. Zahra? Halo, Sir. Okay, halo. Can you see the screen? Yes, Sir. Okay. Oh, siapa satu lagi nih? Tuh. Siapa nih tuh? Baik. Let's we continue again. We will discuss about this text. For the record, this text is telling us about the softener. For bagi yang baru bergabung, kami membahas tadi tentang softener. Softener itu pelembab yang digunakan untuk pakaian atau kain. Oke. Wah, itu kan itu bukan. Kita setting dulu kedua background. Sip. Baik. Terus, Sir. Udah. Maklum ya, bisa pakai VGA, jadi agak sedikit input. Kita ulangi lagi. In the first paragraph, it is telling about the softener. Softener, apa itu softener and dampaknya. Before we continue about this, softener itu negatif atau positif nih menurut pemikiran kalian? Menurut siapa, sir? Menurut Miftah, Miftah. Produknya ya. Softener ini produknya Negatif. negatif. How can you say negatif? Apa, sir? Kok ngomongnya negatif? Kenapa? Kalau digunakan terlalu banyak itu bisa negatif untuk kitanya. Oke. Bisa cancer nggak itu? Perubahannya Apa, sir? bisa mengakibatkan kanker, kanker kulit. Bisa mungkin kanker kulit. Oke, baik. Nah, jadi this statement is more very informative discussions about this text. Jadi ada fakta-fakta yang menarik di sini. Penggunaan dari softener ini terlalu berbahaya. Itu di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, apa yang membuat ini berbahaya? Karena ada senyawa kimia yang namanya apa tadi? Berapa senyawanya? Surfaktan. Nah, kemudian di paragraf ketiga, ketika kita menggunakan surfaktan ini, cara penggunaannya tadi kita udah bilang di spray gitu ke kainnya. Oke. Nah, kalau digunakan seperti itu, jadi nanti hasilnya akan bisa bertahan lama dalam beberapa hari. Nah, penggunaan inilah yang nanti akan bisa menyebabkan seseorang di paragraf keempat edik. Edik itu maksudnya kecanduan dalam penggunaan ini. Jadi alternatifnya adalah dengan cara untuk mengurangi penggunaan dari softener ini. Jadi disarankan
recommended. Wait. Disarankan kita untuk tidak terlalu sering atau maksudnya itu mencuci pakaian ketika masih ada softenernya itu di situ. Jadi itu akan bisa mempengaruhi kalau seandainya kita nyucinya di sungai itu bisa merusak akuatik atau ikan-ikan yang ada di sungai dan segala macam. Dan tentu sekarang sudah tidak ada lagi ikan di sungai gitu kan. Mungkin itu salah satu dampak yang real yang akan terjadi if you do that in the river. Jadi itulah mungkin poin-poin yang penting. Nah, here we go. We are going to the questions. First question is, what does the passage mainly talk about? Teks ini berbicara tentang apa? Nah, ini pertanyaan yang basic sekali. Specific information. Kita tanya dulu satu-satu dan jawabannya apa-apa saja. Oke, kita mulai dari Sabiru Zahra. Kamu jawab apa? More C, C. Why C? because the paragraph 1 about the harmful, then paragraph 2 is the composition that make it harmful, and the other 3 are the additional information. Okay, good. Next, Marzahra Audilia. What about you? See tadi. Okay. Marza, what is your choice? Kamu pilih apa? juga. Kamu kamu ikut Zaranya. Oke. Oke. Baik. Kamu Marza pilih ini juga ya. Oke. And Mifsa, what about you? Amita A. Oh, why are you difference? Karena menurut Mita, karena dia dari tadi membahas kelemahan dari si pelembut pakaian ini. Dia bilang kalau dia ini kalau digunakan dia akan berbahaya gitu. Oke. Dari bahan kimia dapat berbahaya sekali. Dan kalau menghirup lama-lama itu akan Oke. Thank you, Mif. Fahri, you Oke. there. Kamu jawab apa? Maybe C, sir. Why sih? Karena dari tadi di keterangannya membahas senyawa sir, softener, sir. Oke. Baik. Baik. Nah, jadi kita eliminasi ya the rest of the option ini. Berarti yang I enggak, yang D enggak, yang B juga tidak. Jadi antara E dan C. Tapi kita tetap cari tahu ya. Oke. Maybe A. Oke. First, we have to know that softener is the satu hal yang mungkin kita ketahui adalah penggunaannya itu terlalu masif, terlalu banyak. Itu ada di paragraf pertama. Nah, kemudian di paragraf kedua itu berbicara tentang apa saja yang ada senyawa di dalam softener tersebut. Oke, masih berbicara tentang softener, tapi dia lebih cenderung kepada dampak-dampak negatif. Is that right? Benar kan? Negatif-negatif aja dari tadi kan? Oke. Nah, kemudian di paragraf kedua sudah selesai, paragraf ketiga nih. Oke. Penggunaan dari ini, nah, jadi fragrance ini bisa dikatakan sebagai, kalau bahasa kita sekarang itu parfumnya, bisa bertahan dalam beberapa hari. Fermenting ini nanti kita akan cari tahu, tidak usah dikasih tahu sekarang. Itu bisa membuat lemari atau rak-rak itu lebih harum gitu. Jadi dengan penggunaan ini bisa trigger itu memicu asma. Do you know asma?
Yes, sir. Ah, iya, Aurel belum jawab tadi. Kamu jawab apa, Aurel? Exactly, I haven't read the text, sir. Tapi kalau Mm-mm. lihat dari yang Aura lihat sebagian, itu tadi Mm-mm. jawabannya sampai Nita, sir. Karena tadi Aura Oke. baru join. Oke. Oke. Nah, ternyata penggunaan dari substansi ini bisa menimbulkan asma. Oke. Ada yang punya riwayat asma di sini? Tidak, Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Oke. And other breathing problem, pernapasan, masalah pernapasan. Di USA itu lebih sensitif, jadi banyak yang komplain tentang ini, kayak masalah-masalah pernapasan. Nah, jadi salah satu penyebab masalah pernapasan ini muncul atau timbul di USA. Ini kan konsepnya USA dan UK ya, Europe. Karena penggunaan ini, kemudian tentu kita kalau udah pakai itu kainnya atau produknya pakaiannya secara tidak langsung kan pasti terinhale gitu kan ke dalam pernapasan kita gitu. Itu salah satu bentuk apa namanya dampak yang tidak baik. Masih berkaitan dengan dampak negatif. Dan the last is paragraf keempat, if you are a fabric softener addict, kalau kamu kecanduan dengan uh, ini bisa menyebabkan problem. Nah, bisa men-trigger trigger trigger health problem, menimbulkan atau memanfaatkan masalah masalah penyakit. Oke. Nah, itu tadi salah satu bentuknya adalah asma dan masalah pernapasan. Nothing the others. Oke. Nah, tapi kalau untuk lingkungan itu masalahnya apa? Yang muncul ketika penggunaan ini terlalu terlalu masif gitu, terlalu sering. Tadi udah dikasih tahu dari awal tadi. Bisa menimbulkan tok toksik. Tahu toksik? Toksik, Yes, toksik itu racun gitu. racun. Oke, kan kita sering pakai baju nih. Baju ini sering dipakai softener. Nyuci lah kita kan di tanggul ke rumah. Set. Masuklah airnya itu ke tanggul. Air tanggul itu sampai ke irigasi, ke kolam-kolam. Itu bisa menimbulkan tok toxic to aquatic life. Oke, yang hidup-hidup di laut, di sungai, itu bisa menimbulkan itu. Kalau kita keseringan pakai softener tadi. Nah, jadi um, first is it will affect to our health, especially for our breathing process. The second is it can be affect to the environmental, especially in the aquatic life. Jadi itu salah satu bentuk dampak-dampak yang tidak baik saja muncul dari sini. Kebanyakan teksnya dalam bentuk negatif statementnya. Jadi kesimpulannya yang benar jawabannya itu iya benar-benar A gitu ya. Um, Miftah and Aurel Fahri pilih. Fahri tadi apa milihnya? Kamu Si, sir. kamu sih ya. Oke. Jadi Miftah and Aurel pilih A. The downside of the fabric softener usage. Downside ini tahu arti apa ya? Artinya apa? Kekurangan. Kekurang, kekurangan atau negatif sign. Oke. Baik, usage artinya apa usage? Usage ini kata bendanya. Kalau kata kerjanya Use. use. Di Oke, use artinya menggunakan. Kalau usage kata bendanya ke keguna Kegunaan. kegunaan. Oke, baik. Nah, and B, the popularity of fabric softener in the USA ini ada di paragraf 1 saja. Oke. Nah, kemudian harmful compound, Berarti A, sir. yes, jawabannya. Oke, ya. Nah, harmful compound found in the fabric softener ini ada di paragraf ke-3. Oke, ya, karena ada senyawa kimia di sana tadi. Oke, kalau nggak ada itu, nggak bisa dia mengikat partikel-partikel kuman-kumannya gitu. Itu fungsi senyawa kimia.
Okay, and controlling the habit in using fabric softener. Ini di paragraf keempat. And environmental issues. Apa environmental issues yang muncul ketika penggunaan softener ini, guys? Akan menimbulkan Toksik. toxic. Oke, racun. Baik. Nah, kalau racun dunia apa? Ada yang tahu? Oke, next skip ya. Baik. Itu jawaban nomor A. Number 2. Okay. You will be honored, Aurel, to read the question number 2 because you are just joining this sessions. Apa, Sir? Tadi kurang jelas, Sir. Baca soal nomor 2. Oke, Sir. The word permanent. Gabung ya. Tuh, Sir, tuh, Sir. Where's Aurel? Sir, di Ya. layarnya nggak ada muncul, Sir. Oh, wait. Oh, bentar. Ada Kak Bel. Ada? Warna hitam. Hitam ya? Bentar, Sir, jaringan, Sir. Oh, Iya, Sir. jadi yang lain bisa lihat Gimana ini. ini? Jelas, Sir. Mita ada, Sir. Kita ada. Zahra ada? Ada, Sir. Ada. Oke. Terus Terus kirim ya ke WA ya. Dari sini. Oke. Aurel. Uji. Itu kita. Terus miring. Oke. Aurel itu sudah terkirim ke WA-nya. Coba dilihat. Apa, Sir? Terkirim di WA. Oh, iya. Oke, coba baca. Ya, Sir. Wait, Sir. Oke. Apa tadi? Question number 2. Wait, Sir. Loading, Sir. Bandingin. Sorry ya, Sir. No problem. It's okay. Nanti udah buat apa? Question number 2. The word Okay. permitting in the third paragraph is similar in meaning with A. Hmm. Filling, B. Soaking, C. Charging, D. Attaining, E. Absorbing. Oke. Nah, tadi ada di paragraf ke-3. Oke, ini ya. Kelihatan kan? Permering. Oke. Nah, di sini kita cari kata dasarnya permering itu um, artinya itu disandingkan dengan wardrobe. Oke, bentar seret di line this one. Oke. Baik. Nah, di sini kalau sudah belajar TOEFL kemarin kita lihat kata introductory sentence-nya. Jadi, apa kata pendukung sebelum permitting ini? Oke, penggunaan dari eh, apa namanya softener fragrance. Oke, jadi ini namanya fragrance. Fragrance ini it means
Perfume. Oke, jadi parfum itu yang dispraykan ke kita. Oke, nanti kita akan cari tahu jawabannya. Tapi sebelumnya, I want to hear your answer, Aurel. What do you choose? How is it about, Aurel? Oke, Yes, sir. Oke, apa jawabannya? A, sir. Oke. Jadi tadi kami sudah pesankan ini ke Zahra untuk jawab soal nomor 2. Ya benar ya Zahra ya? Actually, sir, I have like three answer, but not the Nah, strongest answer. oke. So, My answer is maybe A, yeah. feeling, Oke. C, charging, and D, attaining. Oke, between the others answer ya. Oke. Baik, sekarang kita eliminate yang penting, yang tidak penting itu shocking sudah tentu tidak ya. Oke. Absorbing juga tidak. Nah, sekarang antara attaining and charging. Oke. Nah, feeling artinya mengisi. Oke, kata dasarnya adalah feel. Kemudian charging itu biasanya digunakan untuk our device mobile phone. Nah, attaining itu artinya mendapatkan atau apa namanya, membubuhkan atau memberikan gitu. Jadi konsepnya adalah karena di sini yang namanya perfume tentu ada liquid gitu kan. Liquid itu kan cairan. Jadi lebih kepada feeling gitu. Tapi kalau seandainya charging itu kan mungkin uh, we only transfer the energy atau power into the mobile phone itu. It's a different thing and stuff gitu. Jadi I am going more into the feeling gitu. Kalau kamu Fahri jawabannya apa? Kalau aku malah A, sir. Oh, kok sama gitu ya? Oke, Mirsa kamu jawab apa Mirsa? Oh, wait, sir. Oke. Nomor 3 kan, Number sir? two. Number two. Nomor 2 yang A. Okay, fix A ya. Okay, next. The last questions. And it will be automatically the last apa namanya? The last chance for mana Mada Zahara tadi nak? Yes, sir. Wah, oke. Kamu yang baca dan kamu yang jawab. Question Number three. Question number 3. Based on the passage, it can be hypothesized that A. Grain softeners are developed in response to the needs of fabric softener addicts. B. Manufacturers will shift to producing green fabric softeners products. C. A small amount or fabric softeners chemical in water will not harm aquatic life.
D. The absorbency in some textiles will be reduced if they are washed with fabric softeners. And E. People with breathing problems will feel safer using fabric softeners if it Hmm. contains fewer perfume chemicals. Okay. Baik. So, the answer is oh dari tadi Wait, sir. A gitu. Oke, kita wait ya. Maybe Maybe. Oke, Mufta I. Fahri apa jawabannya? B, sir. B, oke. Aulia? Ya, Auli. Aurel? E, sir. I, oke. Itu Zahra. What about you? D. D, D, I would D. say E. I, oke. Baik. Uh, do you know the meaning of hypothesis? This one? Hypothesis. Ya, Pak. Kan riset paper waktu itu kan? Hipotesis. Hipotesis. hipotesis, Iya, Pak. dugaan sementara. Yes, sesuai. Dugaan. Oke, dugaannya itu benar atau salah? Mungkin benar. Mungkin Bisa jadi benar, benar, bisa jadi salah. bisa jadi Benar, benar. sir. Oke. Ini kan kalian menduga nih teks ini. Kok bisa jatuh ke E dugaannya? Why? Can we look to the text, sir? Oke. Wait. Oke. Harusnya dikirim teksnya ya. Oke, nanti laser kirim teksnya sebentar. Oh, SMBT. Oke. Nanti laser kirim langsung sekalian dengan pembahasannya di sana. Oke, kita harus bergegas nih soalnya terakhir nih. Because I have not dinner yet. No. Alright. So guys, hypothesis itu dugaan. Oke, dugaan itu um, kita mengira oh ternyata ini tidak ada nih di teks ini, pernyataan ini nggak ada di teks itu. Sesuai yang sudah kita paparkan dari awal tadi, kita baca yang pertama yang A ini, green softener are developed in response to the needs in fabric softener addict. Jadi keberadaan dari softeners ini dikembangkan dalam bentuk respon. Ternyata orang-orang tuh butuh dengan yang ini gitu, lebih butuh yang ini gitu. Jadi candu harus kalau nggak ada softener nggak bisa gitu. Itu rasanya nggak terlalu relate, nah gitu ya. Nah kemudian di paragraf terakhir dia mengatakan kalau penggunaan ini harus dikurangi, jangan terlalu menimbulkan edik, bisa membahayakan kesehatan. And B, manufacturer will shift to purchasing green fabric softener per jar. Jadi solusinya apa biar tidak berbahaya terhadap kesehatan? Harus ada green. Green itu
semacam ramah lingkungan. Yang benar saja masa iya softener bisa ramah lingkungan kan itu. Sementara dia memiliki apa tadi senyawa kimianya namanya? Of, uh, Surfactants. ya surfaktan gitu. Kalau sudah pakai senyawa kimia lebih ya rasanya nggak mungkin ya yang ada namanya greenhouse gitu ya. Itu kita eliminate. Oke, yang A gak relate, B juga enggak. Yang C, a small amount of fabric softener chemical in the water will not harm aqua life. Jumlah dari fabrik ini, bahan kimianya, will not harm. Apa artinya will not harm? Tidak akan melukai Tidak akan mengulangi siapa? aquatic Aquatic life. life. Sementara di paragraf keempat tadi terakhir katanya bisa bikin racun atau toxic. Oke, itu nggak relate lagi. Nah, terakhir the absorbency in the some textile will be reduced if they are washed with the fabric softener. Jadi pengadaan dari tekstil itu akan menurun pendapatannya ketika dicuci terus-menerus dengan fabric softener atau kualitasnya dari tekstil itu akan rusak kalau dicuci terus-menerus. Kemudian people with breathing problem will feel suffering after using fabric softener. Every container fiber perform chemical. Jadi akan terasa sangat bermasalah terhadap kesehatan, apalagi pernapasan ketika kita menggunakan fabrik softener ini terlalu sering. Maksudnya itu seperti kita spray terus ke pakaian kita gitu. Itu bahaya ternyata. Nah, jadi yang paling relate itu jawabannya adalah I. Oke, baik. So guys, the sound of me itulah penjelasan dari Sir. Bisa dipahami dengan baik nggak penjelasan Sir? Paham saya? Oke, sudah kayak dosen Undri nggak, Zahra? Sir menjelaskannya. Udah, Sir. Oke, ya paling nggak dapat lah gitu kan sesi-sesinya sedikit-sedikit. Semoga tidak mengecewakan kalian. Yang ini silakan chat Sir. Sir mau kasih vouchernya. Yang ada di sini ya, dalam ruangan ini. Zahra, Marzahra, siapa lagi? Miftah, Aurel, Fahri. PM nih, biar Sir kirimin ke nomor itu voucher pulsanya. Sekarang ya, kalau nggak dikirim nanti sebelum jam 9 hangus ya. Deal ya. Deal. Sip. Ada pertanyaan guys? So far, no, sir. Oke. No, sir. Dikasih PR nggak? Nggak usah. Nggak usah lagi ya. No juga. Ini ya, nggak boleh kelas 9 kelas 12 dikasih PR ya. Iya, nggak boleh, sir. Wis. Ya, Sir, jangan Udah gitu. banyak, Tugasnya Sir. banyak, Sir. Sip. Gak masalah, Sir. Oh ya makanya. Sir kasih ulasan aja ya, biar terlihat keren kita kan. Oh, Zoom ini ada ulasannya gitu. Oke, itu aja ya. Baik, silakan ditutup. Nggak ada itu ya. Baik, that's all for me. I do really happy today for sharing these sessions. Hopefully this will be continue for the next second meeting. Terima kasih Ananda atas waktunya. Semoga minggu depan hadir lagi. Kalau nggak ada kalian, I am nothing gitu. Siapa yang mau kasih ceramah gitu ya. Thank you so much for today. Malam ini semoga nyenyak nanti tidurnya. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Sir. You're welcome. Thank you, sir. Goodbye. Good night. Good night.